Yang jadi masalah kan karena ingin instan, kemudian udah frustasi, udah mentok ya, nggak tahu gimana cara. Akhirnya apa? Akhirnya dengan cara berutang lagi, gali lubang tutup lubang. Bukannya selesai, yang ada malah nambah makin banyak utangnya. Itu masalahnya. Masya Allah, Masya Allah. Masih bingung ya, karena bingungnya dan ketakutan akhirnya apa? Saya masih bayar kok tiap bulan. Pokoknya saya bayar, bunganya saya bayar. Yang terjadi kemudian antara yang haram dengan yang wajib masih terus dilakukan tuh. Itu legal nggak Pak? Legal yang dilakukan itu kalau nggak bayar bunga itu legal atau bagaimana nih? Banyak mungkin ketakutan ya orang-orang ini ya. Bapak Ibu ya, buktinya apa? Buktinya seperti Pak Priyo tadi ya. Beliau melunasi utang dengan riang gembira, ya, kemudian tanpa tekanan. Karena yang dilakukan adalah dalam rangka untuk melunasi utang, bukan dalam rangka untuk melanggar aturan manapun, nggak ada. Baik, tanpa berpanjang-panjang nih Pak, ya kan? Tadi ada beberapa yang bertanya, ada beberapa yang tanya teknis. Sebenarnya kita nggak mau buka teknis, tapi kita mau spill dikit-dikit, boleh? Oke, baik. Spill dikit-dikit ya. Beliau orang perbankan, tahu sekali tentang hukum-hukum perbankan. Siap. Banyak orang seperti saya mungkin ya, saya orang awam, saya ketika tanda tangan ke bank, ya, tanda tangan ke bank kan kita nggak pernah baca perjanjian kredit Pak. Hingga akhirnya orang bank bilang A, kita ngikut A. Orang bank bilang B, kita ngikut B. Tanpa tahu kaidah hukumnya. Yang penting cepet cair aja. Yang penting cepet cair. Nah, ketika bank bilang lelang, kita takut. Ketika bank bilang, oh harus dikosongkan, kita takut. Nah, bagaimana sih harusnya kita menyikapi itu? Apakah kita bisa, mohon maaf, dalam rangka menguatkan hak-hak saya, boleh nggak saya negosiasi dan lain sebagainya? Boleh nggak begitu? Oke, baik. Terima kasih Mas Budi ya. Bapak Ibu, saya dengan Kang Su ya. Kurang lebih 10 tahun di bank ya. 10 tahun? Masya Allah. 10 tahun, Mas Budi. Mas Budi udah jelas ya secara fundamental itu lunas utang dibutuhkan. Harus kuat secara fundamental. Tapi lagi-lagi, biasanya kalau kita bahas mengenai solusi penyelesaian utang, pasti yang ditanya apa solusinya? Betul. Apa solusinya gitu kan? Padahal kalau kita bahas mengenai solusi lunas utang, solusinya harus menyeluruh ya. Fundamentalnya harus kuat, kemudian teknisnya juga harus paham. Lalu bagaimana dengan utang-utang di bank tadi? Ketakutan dan sebagainya. Apakah terbuka ruang negosiasi? Bapak dan Ibu ya, ketika Bapak dan Ibu saat ini sudah merasa lelah ya, udah merasa ketakutan, diintimidasi, ditekan dan sebagainya, kebingungan gimana caranya, sesungguhnya utang itu pada akhirnya adalah akan selesai dengan proses yang namanya negosiasi, Mas Budi ya. Apakah bisa negosiasi? Wah, itu sangat bisa sekali ya. Dan di MMC udah banyak sekali yang udah berhasil membuktikan ya, bernegosiasi bagaimana caranya kemudian bunganya itu bisa dihapuskan, Mas Budi ya. Bukan hanya bunga, tetapi dendanya, kemudian ongkos-ongkosnya, penaltinya, semua yang menjadi biaya-biaya yang timbul karena utang itu. Oke. Dan bagaimana cara penyelesaiannya? Dengan penghapusan bunga tadi, Bapak dan Ibu bisa lebih fokus untuk menyelesaikan sisa utang pokoknya. Karena kan sesungguhnya yang menjadi kewajiban utang kita adalah utang pokok. Betul. Dan itulah yang akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Emang bisa. Dan itu ada mekanismenya, ada aturannya, Mas Budi. Baik, ini langsung digambarkan nih, langsung dijelentrehkan. Misalkan nih Pak, utang saya 2,5 M. Itu kan ada pokok, ada bunga. Berarti kalau saya cek lagi, misalkan berarti utangnya kalau dicek bunganya misalkan 500 juta. Itu 500 juta boleh nggak dibayarkan gitu Pak? Ya, tadi udah jelas di awal Mas Budi. Di utang kita ini kebanyakan kan yang jadi masalah utang ini berbunga. Alias ada riba di dalamnya. Antara bunga dengan pokok masih campur aduk. Ya. Bunga hukumnya riba. Alias haram. Sementara bayar utang pokok adalah kewajiban. Yang haram dengan yang wajib nggak bisa digabungkan ya. Nah, akhirnya solusinya apa? Solusinya adalah kita harus pisahkan antara kewajiban utang pokok kita dengan keharuman riba atau bunga tadi. Bagaimana cara memisahkan? Si bunganya harus dikeluarkan dari utang pokok. Bagaimana cara mengeluarkan utang si bunga tadi? Dengan namanya proses penghapusan. Ya. Jadi penghapusan itu ada mekanismenya, ada aturannya, dan itu diatur. Di perbankan pun ada poin itu. Betul. Banyak yang masih bingung ya, karena bingungnya dan ketakutan akhirnya apa? Saya masih bayar kok tiap bulan. Pokoknya saya bayar, bunganya saya bayar. Yang terjadi kemudian antara yang haram dengan yang wajib masih terus dilakukan tuh. Itu legal nggak Pak? Legal yang dilakukan itu kalau nggak bayar bunga itu legal atau bagaimana nih? Banyak mungkin ketakutan ya orang-orang ini ya. Bapak Ibu ya,
Bapak Ibu, saya yakin ya, siapapun di antara kita yang sekarang punya utang pasti berkomitmen dan berniat ingin lunasi utang. Betul. Nggak ada orang yang kemudian nggak mau lunas utang, gitu ya. Lalu salah satu cara kita adalah ya, kita ingin bukan hanya sekedar ingin lunas utang, tapi kita juga ingin menjalankan syariat kita, syariat Islam, yaitu meninggalkan riba, meninggalkan sesuatu yang haram. Nah, secara hukum positif ya, aturannya juga diatur, Mas Bud. Jadi secara legalitas ya, aturan di Bank BI ya, yang namanya proses penghapusan bunga, ya itu ada mekanismenya, ada aturannya ya. Tujuan akhirnya adalah bagaimana caranya utang kita bisa selesai tuntas. Masya Allah. Makanya ya, utang pokok adalah kewajiban, sementara bunga bisa dihapuskan secara legal, ada aturannya, begitu Mas Budi. Masya Allah, berarti ini kita tidak dalam rangka melanggar hukum. Oh iya, tentu enggak ya. Jadi hati tenang, riang gembira. Kemudian legal, nggak ada aturan yang dilanggar apapun. Buktinya apa? Buktinya seperti Pak Priyo tadi ya, beliau melunasi utang dengan riang gembira, ya, kemudian tanpa tekanan, karena yang dilakukan adalah dalam rangka untuk melunasi utang, bukan dalam rangka untuk melanggar aturan manapun, nggak ada. Iya, baik, Masya Allah, langsung dari orang perbankan mengatakan bahwasanya ternyata utang itu bisa dibayar pokok saja. Nah, tadi muncul pertanyaan-pertanyaan, bagaimana caranya? Jawabannya adalah dihapuskan bunganya. Betul. Nanti muncul lagi, bagaimana caranya gitu. Oke. Nih, gimana nih? Tambahan lagi nih, Mas Budi ya, ini bocoran lagi ya. Boleh. Bahkan bukan hanya sekedar penghapusan bunga, denda, dan ongkos-ongkos. Bahkan sisa utang pokok kita pun ya, itu masih terbuka peluang untuk mendapatkan diskon pengurangan. Coba tuh bayangin, diskon pengurangan sisa utang pokok. Oke. Nah, itu yang ternyata dilakukan oleh orang MMC, jadi utang sekian M, lunas dengan cara begini gitu, dan dengan cara mudah gitu Pak ya? Betul. Dan di MMC sudah banyak banget kan, yang utangnya 6,5 M, kemudian dihapuskan bunga dan diberikan diskon keringanan pokok hanya bayar 1,5. Ada yang 1,3 M hanya bayar 350 juta. Dan itu banyak banget di MMC. Masya Allah. Ini jadi kabar baik nih Pak, menjadi angin segar buat teman-teman. Baik kondisi sekarang masih ada yang lancar maupun ada yang macet gitu ya. Tenang saja, insya Allah semua ada caranya. Nah, caranya itu memang tidak bisa langsung instan gitu ya. Jangan juga mencari instan, pinjam utang dengan utang lagi, bukan itu Pak ya? Nah itu ya. Yang jadi masalah adalah nih, bisa jadi karena kekurang pahaman kita, karena keterbatasan ilmu ya, akhirnya apa Mas Budi? Di tengah-tengah kita kebingungan, kemudian kita frustasi, sampai-sampai mau bunuh diri, mau jual diri, mau jual ginjal gitu kan, ingin dapat solusi secara instan. Akhirnya apa? Yang ada bukannya untung tapi malah buntung ya. Rata-rata utangnya malah makin rumit ya, makin terjebak, makin berat ya. Karena apa? Karena penyelesaian utang itu selain kita butuh uang, kita juga butuh ilmu, Mas Bud. Butuh ilmu. Insya Allah ilmu inilah yang kemudian bisa menuntun Bapak dan Ibu untuk keluar dari masalah tahap demi tahap. Karena lunas utang ada prosesnya. Yang jadi masalah kan karena ingin instan, kemudian udah frustasi, udah mentok ya, nggak tahu gimana cara. Akhirnya apa? Akhirnya dengan cara berutang lagi, gali lubang tutup lubang. Bukannya selesai, yang ada malah nambah makin banyak utangnya. Itu masalahnya. Masya Allah. Jadi yang perlu dilakukan oleh Bapak dan Ibu sekalian, tenang dulu gitu Pak ya? Betul. Berpikir jernih gitu ya? Betul. Belajar ya, paling penting itu belajar. Seperti Pak Priyo tadi belajar di TBE, The Basic Elements, kemudian belajar di PPTR. Nah, Pak, kan begini, banyak orang yang sedang tadi kalut banget gitu ya. Misalkan tadi, tanggal 16 saya sudah mau cicilan. Baik. Mak, saya tanggal sekian harus dibayar sekian gitu. Pak, saya udah didatengin, udah digedor-gedor oleh debt collector. Kan nggak bisa saya ngomong riba dengan mereka. Mereka kan maunya uang, maunya fulus, Pak. Baik. Gimana nih? Nah itu ya, itulah pentingnya belajar dan tahu ilmunya. Akan berbeda sekali mana orang yang sudah belajar ilmunya ya seperti alumni-alumni di MMC dan mana yang benar-benar belum pernah mengikuti pembelajaran di MMC. Akan terlihat. Nah, sekarang pertanyaan saya gini Mas Bud ya. Sesungguhnya ketika Bapak dan Ibu sudah menunggak, ditelepon, dikejar-kejar debt collector, apa sih yang Bapak Ibu takutkan? Paling ujung-ujungnya pasti jawabannya saya takut dilelang. Saya takut malu Pak sama keluarga. Saya takut malu gitu kan. Image saya pengusaha hancur. Iya, image pengusaha hancur. Nggak jauh-jauh dari itu kan. Kalau ketakutannya adalah lelang ya, takut
aset diplang, rumah diplang, toko diplang kan malu tuh ya. Malu. Bapak, Ibu ya. Yang namanya, kita bahas bank ya. Yang namanya bank itu mereka punya cara kerja alias prosedur ya. Kemudian lelang itu ada aturannya ya, ada tahapannya, ada prosesnya. Begitu juga dengan diplang ya, ada prosesnya, ada aturannya, ada prosedurnya. Kalau kita udah tahu ilmunya ketika mereka mengancam lelang, kita bisa ya. Kemudian yang pertama, bagaimana caranya lelang itu bisa dihindari ya. Kedua, bagaimana lelang itu bisa jadi kemudian digagalkan gitu ya. Yang ketiga, bagaimana caranya kita mengantisipasi kalau misalkan aset kita diplang. Itu semua ada ilmunya ya. Jadi tenang saja ya. Masya Allah. Lalu bagaimana kalau saya dipermalukan, saya merasa malu. Loh Mas Budi gini loh. Kalau kita terus-terusan hidup kita dikendalikan oleh pandangan manusia, nggak akan pernah ada ujungnya. Kita lebih memperhatikan malu oleh manusia daripada malu karena Allah kan gitu. Insya Allah rasa malu dan sebagainya akan berganti menjadi evaluasi diri ya, kemudian jadi lebih bahagia. Yang penting fokus bagaimana caranya penyelesaian utang ini bisa terwujud gitu Mas Budi. Masya Allah, Masya Allah. Ya ini pencerahannya luar biasa nih Pak. Jadi kita wajib tenang, kemudian dievaluasi dulu. Di awal juga kita harus pahami nih tentang hakikat hutang nih. Hutang ini apa gitu, karena tadi ternyata hutang merebetnya kemana-mana tuh Pak. Nah itu hutang merebetnya kemana-mana, ke pidana dan sebagainya, ke keluarga, ke kesehatan dan sebagainya. Betul. Ternyata kalau kita lebih jernih, orang perbankan sendiri mengatakan ada caranya. Dan caranya itu nggak harus kemana-mana ya, dihadapi gitu Pak ya. Betul. Yang jadi masalah gini Mas Budi ya, utang ini kan udah punya masalah sendiri ya. Karena kita kalut, panik untuk melakukan pencarian karena kita nggak tahu ilmunya ya. Karena kita nggak tahu ilmunya, akhirnya yang terjadi kemudian kita nggak bisa mengisolasi masalah itu. Jadi masalahnya dari masalah utang merembet tuh, jadi masalah keluarga ya. Kemudian jadi masalah bisnis, jadi masalah sosial ya. Kemudian nambah terus masalahnya gitu kan. Jadi yang tadinya masalah 1 jadi masalah 2, masalah 3, masalah 4. Nah, pembelajaran di MMC Mas Bud, insya Allah kita belajar mengisolasi masalah sehingga kita bisa fokus nyelesain utang kita dan kita bisa fokus memperbaiki bisnis. Ya, begitu Mas Bud. Alhamdulillah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang sekarang sedang dalam kondisi membayar cicilan, Bapak sekalian, ternyata jangan takut, ternyata ada caranya. Nah, caranya bagaimana? Kita ajak untuk belajar gitu ya. Ya, belajar. Untuk tolabul ilmi, untuk sharing-sharing. Baik itu perbankan, CSI. Wah, CSI lebih mudah lagi ya? Ya, CSI itu. Sekarang saya tanya ke Bapak Ibu. Bapak Ibu paham mengenai CSI enggak kan gitu ya? Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki utang CSI ya, bagaimanapun Bapak dan Ibu harus tahu ilmunya, harus belajar ya. CSI itu justru malah makin mudah penyelesaiannya ya. CSI itu pengalihan utang kita kepada pihak ketiga. Anjak piutang ya. Ya, anjak piutang. Biasanya si pemberi utang, katakanlah bank gitu ya, karena dia udah bosen lagi nggak berhasil gitu ya. Jadi piutangnya dijual kepada pihak ketiga sehingga kemudian si nasabah akan berhubungan dengan pihak ketiga itu. Jadi itu malah lebih mudah lagi penyelesaiannya. Makanya belajar ya. Baik, ini langsung dari orang yang sudah 10 tahun di bank ya, ternyata cara-cara negosiasi bisa dilakukan. Nah, ini yang kita akan ajak kepada Bapak Ibu sekalian. Sesi tanya jawab ya. Kita bisa bernegosiasi, bisa melakukan hal-hal yang insya Allah utang berapapun bisa selesai. Gitu ya kira-kira ya.